Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kembali bersama Budia di pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang menyimpulkan teks eksposisi. Setelah sebelumnya kita sudah mempelajari struktur dan kebahasaan teks eksposisi. Nah, di dalam menyimpulkan teks eksposisi, kita akan mempelajari dulu tentang cara-cara menyimpulkan teks eksposisi. Cara menyimpulkan teks eksposisi yang pertama adalah membaca keseluruhan teks eksposisi. Setelah itu, menentukan gagasan umum dari tiap paragraf dalam teks eksposisi. Yang ketiga adalah tahap akhir, yaitu menyimpulkan teks eksposisi. Jadi, ada 3 hal atau 3 cara kita dalam menyimpulkan teks eksposisi. Kemudian, hal-hal yang harus diperhatikan dalam menyimpulkan teks eksposisi. Yang pertama, bagian yang disimpulkan dari sebuah teks eksposisi adalah bagian rangkaian gagasan atau argumen dalam struktur teks eksposisi, bukan struktur tesis maupun penegasan ulang. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah rangkaian gagasan dalam teks eksposisi bisa berupa gagasan umum ataupun gagasan khusus. Nah, berdasarkan letak gagasan umumnya, teks eksposisi terdiri dari beberapa jenis paragraf. Ada 3 jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Yang pertama adalah paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf, atau bisa dikatakan gagasan umumnya ada di kalimat pertama. Jenis yang kedua adalah paragraf induktif. Paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di akhir paragraf atau di kalimat terakhir. Sedangkan yang ketiga adalah paragraf campuran. Paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal dan akhir paragraf. Bisa dikatakan gagasan umumnya terletak di kalimat pertama dan kalimat terakhir. Nah, sekarang Widya tampilkan contoh paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Yang pertama, contoh paragraf deduktif. Fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Hal tersebut dapat dikarenakan beberapa faktor, di antaranya adalah volume kendaraan yang sudah tinggi dan melampaui target dan kapasitas jalan. Selain itu, tingkat kesadaran warga yang kurang disiplin serta masih banyaknya aparat yang kurang tegas menindak pelanggaran pengguna jalan yang semakin mengakibatkan lalu lintas tidak terkendali. Nah, dari paragraf ini bisa kita temukan gagasan umumnya, yaitu fenomena macet sudah biasa dijumpai di beberapa kota besar di Indonesia. Dan kalimat-kalimat yang selanjutnya mengandung gagasan khusus. Contoh yang kedua adalah contoh paragraf induktif. Kanker paru merupakan satu di antara penyakit yang mengancam keselamatan perokok, baik perokok aktif maupun perokok pasif. Hal ini berasal dari asap yang dihasilkan dari proses merokok tersebut yang di dalamnya terdapat kandungan zat kimia berbahaya seperti tar dan nikotin.
Oleh sebab itu, anjuran untuk berhenti merokok harus digerakkan oleh semua lapisan masyarakat. Dari paragraf ini bisa kita ketahui gagasan umumnya yaitu oleh sebab itu anjuran untuk berhenti merokok harus digerakkan oleh semua lapisan masyarakat. Sedangkan contoh yang ketiga adalah contoh paragraf campuran. Media sosial saat ini semakin menjadi primadona bagi kalangan pecinta publikasi. Hampir setiap detik, media sosial menjadi kebutuhan sebagian besar masyarakat Indonesia yang gemar online di depan komputer. Hal ini dimanfaatkan sebagian orang untuk berinteraksi dengan kawan lama atau kawan baru mereka. Kecanggihan inilah yang mengakibatkan media sosial digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Bisa kita ketahui bahwa gagasan umumnya ada di kalimat awal dan kalimat terakhir, yaitu media sosial saat ini semakin menjadi primadona bagi kalangan pecinta publikasi. Dan yang selanjutnya, gagasan umumnya adalah kecanggihan inilah yang mengakibatkan media sosial digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, Budiah tampilkan contoh struktur tesis dari sebuah teks eksposisi yang kemudian nanti dilanjutkan dengan contoh struktur bagian argumen yang akan kita simpulkan. Yang pertama ini adalah contoh bagian struktur tesis dari teks eksposisi. Bermain game memang sangat mengasihkan dan bisa membuat siapa saja, terutama anak-anak, menjadi lupa waktu. Meski bermain sudah menjadi hal yang wajar untuk anak-anak, tetapi apa jadinya jika anak-anak lebih sering duduk di depan layar komputer atau menatap gadget selama berjam-jam untuk bermain game online? Jika dibiarkan, hal itu akan memberikan dampak fisik dan psikologis bagi anak-anak. Yang berikutnya adalah contoh teks eksposisi bagian struktur argumen atau rangkaian gagasan. Dampak fisik dari bermain game secara berlebihan antara lain akan mengganggu kesehatan mata. Menatap layar komputer atau gadget terlalu lama akan menurunkan kesehatan mata, mulai dari mata minus bertambah, sampai kerusakan saraf mata. Selain itu, bermain game secara berlebihan akan menyebabkan gangguan motorik. Akibat duduk terlalu lama, motorik anak akan menurun sehingga pertumbuhan badannya tidak maksimal dan berakibat obesitas. Dampak lain dari bermain game secara berlebihan adalah timbulnya nyeri sendi. Bila anak duduk dalam posisi terlalu lama, maka bisa membuat ototnya terasa kaku dan nyeri sendi. Satu lagi, efek bermain game terlalu lama adalah akan menyebabkan turunnya konsentrasi. Ketika anak bermain game, terjadi perubahan struktur dendrit sel-sel dalam otaknya. Konsentrasi anak akan menurun sehingga mudah lupa dan gagal fokus. Bermain game secara berlebihan juga menimbulkan dampak psikologis bagi anak. Dampak psikologis yang pertama adalah anak akan kurang bersosialisasi. Dia akan memilih bermain komputer atau gadget di rumah, sehingga menjadikan mereka canggung atau kurang cakap. Dampak psikologis yang kedua adalah menimbulkan masalah komunikasi. Anak akan kurang untuk mendengarkan dan memberi respon perkataan orang lain. Sedangkan dampak psikologis selanjutnya adalah membuat anak jadi lebih agresif. Anak yang kecanduan bermain game yang mengandung kekerasan seperti perang-perangan, pertarungan, dan yang lain biasanya lebih agresif dan memiliki emosi yang tinggi. Nah, ini contoh
paragraf bagian argumen. Nanti yang akan kalian simpulkan adalah teks bagian ini. Selanjutnya, langkah-langkah menyimpulkan teks eksposisi. Setelah kita baca tadi, kalian akan memperhatikan langkah-langkah dalam menyimpulkan teks eksposisi. Langkah yang pertama yaitu tentukan gagasan umum paragraf pertama. Dari paragraf yang sudah kita baca tadi, gagasan umum paragraf 1 adalah dampak fisik dari bermain game secara berlebihan antara lain mengganggu kesehatan mata, gangguan motorik, nyeri sendi, dan menurunnya konsentrasi. Nah, selanjutnya, di langkah yang pertama, kita harus menentukan gagasan umum paragraf yang kedua. Dampak psikologis dari bermain game secara berlebihan antara lain anak kurang bersosialisasi, menimbulkan masalah komunikasi, dan membuat anak menjadi lebih agresif. Ini langkah yang pertama. Kemudian langkah yang kedua. Dari gagasan umum paragraf 1 dan gagasan umum paragraf 2 jika digabungkan akan menjadi sebuah kesimpulan. Kesimpulannya, bermain game secara berlebihan akan menimbulkan dampak fisik antara lain mengganggu kesehatan mata, gangguan motorik, nyeri sendi, dan menurunnya konsentrasi. Juga menimbulkan dampak psikologis antara lain anak kurang bersosialisasi, menimbulkan masalah komunikasi, dan membuat anak menjadi lebih agresif. Nah, kita sudah menyimpulkan bagian argumen dari teks eksposisi yang kita pelajari. Nah, mudah sekali kan anak-anak? Nah, silakan nanti kalian mencoba untuk menyimpulkan teks eksposisi yang sudah Budiah tampilkan di Google Classroom. Selamat berlatih, sampai berjumpa kembali di pelajaran bahasa Indonesia selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.